Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali hadir menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 31 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ratusan pembalap ramaikan Patimura Open Turnamen Road Race Championship di Ambon. Sirkuit non-permanen Transit Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon bergemuruh dengan deru mesin balap dalam gelaran Patimura Open Turnamen Road Race Championship Jumat 30 Mei 2025. Ajang balap motor bergengsi ini berlangsung mulai kemarin 30 Mei hingga 1 Juni 2025, menarik antusiasme tinggi dari ratusan pembalap. Total 106 peserta dari 44 tim balap turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Bahkan beberapa pembalap datang dari luar Maluku. Kompetisi ini memperlombakan 17 kategori, termasuk kelas khusus untuk wanita, pelajar, dan ex-rider atau para legenda balap dengan lebih dari 200 starter. Lintasan balap yang didesain berbentuk huruf L memiliki panjang sekitar 800 meter, menawarkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Ketua Panitia Yeni Bugis mengungkapkan kegembiraannya atas antusiasme yang sangat baik dari para peserta dan penonton. Yeni juga menekankan aspek keamanan yang menjadi prioritas utama. Ia berharap penonton dapat mematuhi batas aman yang telah ditetapkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tak tanggung-tanggung, panitia menyiapkan total bonus ratusan juta rupiah serta 2 unit sepeda motor untuk para juara. Sementara itu, Ketua Maluku Car Club atau MCC, Billy Hehamoni selaku penyelenggara balapan menjelaskan bahwa tujuan utama balapan ini adalah untuk mengurangi maraknya balapan liar di kota Ambon, serta mengembangkan potensi anak muda di dunia balap motor. Billy juga menyampaikan harapan besar agar sirkuit permanen dapat segera dibangun di Maluku, khususnya di kota Ambon. Acara ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak. Billy Hehamoni menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Desa Paso, kepolisian, dan pemerintah Kota Ambon yang telah mendukung penuh event ini. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan kepada Ikatan Motor Indonesia atau IMI Provinsi Maluku yang telah merekomendasikan dan mendukung terselenggaranya kejuaraan ini. Maluku Car Club berencana untuk mengadakan 3 seri road race di tahun depan dengan harapan dapat berjalan sukses kembali. Hari ini update-nya 106 peserta dengan jumlah starter lebih dari 200 dan diikuti oleh 44 klub yang ada di Kota Ambon. Harapan kami sebagai panitia adalah berharap supaya besok sampai hari Minggu cuaca bisa lebih baik supaya setiap peserta penonton juga bisa menikmati event ini dengan baik. Iya, kami sudah memberikan informasi tertulis dengan soal pengamanan. Kami juga bekerja sama, kami punya dengan pihak keamanan juga kami punya panitia yang bekerja di setiap lintasan untuk memantau setiap pergerakan penonton supaya tidak melewati batasan area batasan untuk menikmati event ini. Jadi kami berharap dengan pengamanan yang kami siapkan semua bisa tercover dengan baik dan semua penonton aman dan selamat dari bonus kurang lebih 130 juta ditambah dengan 2 unit motor. 2 unit motor juga. Balap liar ya. Kemarin juga Ambon belakangan ini. Begitu kami dari MCC berpartisipasi mengambil bagian dalam bidang otomotif khususnya roda 2 untuk mengembangkan potensi area anak muda. Itu tidak lagi ke jalur yang liar tapi di jalur yang sesuai dengan terstruktur gitu.
Ya kami dari MCC berharap juga ada sesuatu termanis untuk biar anak-anak muda di Maluku dapat mengeluarkan bakat otomotif mereka agar bisa tersalurkan dalam satu arena. Dari Kota Ambon kita beralih ke Maluku Tengah. Tribuners, penjual di Maplas Masohi mengeluh daya beli masyarakat menurun. Sepekan menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, Jumat 30 Mei 2025, suasana pusat perbelanjaan Masohi Plaza atau Maplas terbilang sepi. Pantauan tribunambon.com, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, pusat perbelanjaan itu sepi dari dalam, sedangkan dari luar gedung juga tak nampak keramaian yang berarti. Bahkan sejumlah los yang berada di sisi kanan Maplas juga nampak masih tutup. Selama 1 jam memantau baik dari luar gedung maupun dari dalam gedung, pengunjung yang masuk dan keluar melalui pintu utama diperkirakan hanya 15-20 pengunjung. Pengunjung yang datang tidak langsung berbelanja, melainkan sekadar bertanya harga dan berlalu. Sesekali terlihat hanya mengobrol dengan penjual. Terlihat pengunjung berdatangan membawa anak. Merekalah yang memberi kesan kesibukan di dalam area berjualan itu. Bangunan Maplas juga terlihat baru dipadati di lantai 1 saja. Sementara lantai 2 hanya 5 hingga 6 toko yang terisi. Mirisnya lantai 3 dan 4 masih kosong, memberi kesan terbengkalai. Fitri, salah seorang penjaga toko pakaian yang ditemui tribunambon.com, mengeluhkan kondisi sepinya pengunjung. Maplas akan ramai saat hari-hari besar, semisal bulan suci Ramadan, Lebaran Idul Fitri, dan Hari Natal. Namun lanjut Fitri, di hari-hari seperti ini, ia bahkan menutup toko pada pukul 4:30 sore lantaran sepinya pembeli.
Prihatin, kondisi lantai 3 dan 4 Maplas Masohi bagaikan sarang hantu. Sungguh prihatin, kondisi terkini gedung Masohi Plaza atau Maplas, khususnya lantai 3 dan 4, kian sepi, meninggalkan kesan menyeramkan bagai sarang hantu. Anak tangga menuju lantai 3 dikelilingi sarang laba-laba hingga sampah berserakan di sekitarnya. Saat menaiki tangga menuju lantai 3, disambut dengan aroma tak sedap dari toilet di sisi kiri yang nampak tak berfungsi serta dalam kondisi yang tidak terawat. Kondisi miris bangunan 4 lantai yang berada di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, Maluku Tengah itu terpantau oleh Tribunamo.com Sabtu 31 Mei 2025 sekira pukul 12:15 waktu Indonesia Timur. Nampak 2 titik kerusakan pada plafon di lantai 3 serta keretakan tembok yang bersampingan dengan toilet. Kondisi toilet juga tak kalah memprihatinkan. Keran air terlihat karatan, bahkan air tidak mengalir sama sekali. Berbaris puluhan toko dalam kondisi prima namun belum ditempati sama sekali oleh para pedagang. Tembok bercat putih bagaikan kanvas lantaran telah dipenuhi coretan serta tulisan. Berlama-lama di gedung ikonik Kota Masohi itu membuat bulu kuduk merinding serta sesak napas. Pasalnya debu memenuhi lantai hingga teralis besi pembatas. Saat dikonfirmasi, salah seorang penjaga toko yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku setahun lalu para pedagang sudah diarahkan untuk menempati lantai 3 dan 4. Kata dia, pedagang enggan menempati 2 lantai tersebut dengan berbagai alasan, namun rata-rata pedagang mengeluhkan sepi pembeli. Tribunamo.com akhirnya mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Maluku Tengah, Erni Rahman, untuk mengetahui pengelolaan gedung Maplas. Sayangnya saat dikonfirmasi, Erni Rahman belum merespons hingga berita ini diterbitkan. Informasi lainnya Tribuners, jelang Idul Adha 1446 Hijriah, sejumlah komoditas di Pasar Binaya Masohi melonjak. Jelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, sejumlah komoditas pasar di Pasar Binaya Masohi merangkak naik. Pantauan Tribunamo.com Jumat 30 Mei 2025, sejumlah komoditas seperti bawang, cabai, sayuran, dan minyak goreng nampak melonjak. Bawang merah dipasarkan Rp45.000, padahal sebelumnya di angka Rp40.000 per kilo. Kemudian bawang putih saat ini dihargai Rp50.000 per kilo, namun pertengahan Mei 2025 lalu dipasarkan dengan harga Rp45.000. Selanjutnya untuk cabai rawit sendiri dibanderol Rp90.000 per kilo. Pengambilan dari supplier Rp70.000. Sedangkan dijual per cupa Rp13.000, cabai keriting juga ikut merangkak naik, di mana saat ini di pasaran komoditas itu sudah dihargai Rp70.000 per kiloan. Rupanya cabai keriting juga mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp50.000 per kilo.
Sayur-sayuran juga cukup mahal, di antaranya buncis dipasarkan Rp30.000 per kilo, wortel Rp30.000 per kilo, dan kentang Rp30.000 per kilonya. Sayuran jenis kangkung masih Rp5.000 per ikat, namun sayur sawi masih mahal Rp10.000 per ikat besar. Mama Ratna, 35 tahun, salah satu penjual di Pasar Binaya Masohi mengaku harga cabai memang lagi mahal karena stok yang masuk juga sedikit. Ia mengatakan ketika kapal Banda masuk, maka harganya cenderung naik lantaran barang dikirim ke Banda oleh petani. Jagung panas, mulai panas dari. Mari jagung taman yang mulai panas. Jagung panas, mulai panas dari. Mari jagung taman yang mulai panas. Cuaca membaik, harga ikan di Pasar Masohi berangsur turun. Cuaca membaik, harga ikan di Kota Masohi berangsur turun. Buktinya ikan kawalinya atau selar ukuran sedang dipasarkan Rp20.000 per 7 ekor. Hal itu berdasarkan pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah, Jumat 30 Mei 2025 sekira pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Sama halnya ikan momar sedang kini dijual Rp20.000 per 7 ekor, ukuran besar 5 ekor Rp20.000. Padahal pertengahan Mei 2025 lalu sempat dijual fantastis 3 ekor sedang Rp20.000. Dari pemantauan sepekan lalu dibanding dengan pekan ini, harga ikan yang dipasarkan turun drastis 2 kali lipat. Walau begitu, nampak intensitas pembeli di siang hari berkurang tak seperti biasanya. Hal itu juga dibenarkan Mama Dina, 33 tahun, penjual ikan di Pasar Binaya Masohi, di mana kata dia pembeli berkurang saat siang hari, namun padat pada saat pagi hari. Meski harga ikan sudah mulai melandai, Dina mengaku berpengaruh juga ke ikan yang telah dibekukan atau ikan es. Pasalnya ikan es dipasarkan lebih murah, namun oleh sebab itu ikan segar yang baru masuk juga harus dipasarkan sesuai dengan harga ikan es. Namun ia merasa bersyukur lantaran pengambilan ikan sudah di harga Rp800.000 per loyang atau bakul. Sementara pekan lalu saat cuaca buruk sempat menyentuh Rp1.300.000 per bakulnya. Ikan tersebut diambil dari pantai Tanjung Negeri Sepa, dari Tehoru dan beberapa daerah di pesisir pantai Kota Masohi.
Iya, mari. Wartawan. Tak ada perhatian pemerintah, ruas jalan penghubung dua kecamatan di Saparua rusak puluhan tahun. Hampir puluhan tahun, ruas jalan penghubung antara kecamatan Saparua dan Saparua Timur rusak parah. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi, Jumat 30 Mei 2025 siang, terdapat puluhan lubang mulai dari ukuran kecil hingga besar. Bahkan ada beberapa lokasi yang rusaknya hampir memenuhi semua ruas jalan dan menyisakan sedikit untuk pejalan kaki melintas. Seorang pedagang, Ida Patiasina, 40 tahun, mengaku sampai saat ini tak ada perhatian dari pemerintah terkait jalan rusak yang sudah puluhan tahun ini. Ida mengaku kerusakan jalan ini sangat memperlambat aktivitas warga. Pasalnya, dalam keadaan darurat membawa orang sakit misalnya, warga yang melintasi jalan ini harus menurunkan laju kendaraan. Untuk itu dia meminta kepada pemerintah daerah harus segera memperbaiki jalan penghubung antar kecamatan di Saparua ini. Kita ke berita terakhir Tribuners, target bangun sepak bola, Ketua PSSI SBT minta pemerintah daerah siapkan fasilitas olahraga. Kesatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT meminta dukungan pemerintah untuk memajukan sepak bola setempat. Dukungan tersebut berupa fasilitas pendukung olahraga, mengingat ketersediaan sarana prasarana olahraga yang minim di SBT. Hal itu disampaikan pelaksana Ketua PSSI Kabupaten SBT, Mjen Anjarang, setelah menyaksikan pertandingan semifinal pada turnamen futsal Etaronan Cup 1 di Gedung Olahraga atau GOR Kota Bula, Kamis 29 Mei 2025 malam. Ia mengaku fasilitas olahraga sangat penting bagi pihaknya guna memfasilitasi bakat dan talenta generasi muda saat ini, khususnya untuk sepak bola. Lebih lanjut dijelaskan hal itu sangat penting untuk memajukan cabang olahraga sepak bola yang selama ini dinilai tak pernah berkembang. Ia menilai talenta generasi muda sangat berbakat dalam mengolah si kulit bundar sehingga perlu dibina dan dilatih dengan lebih baik. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, pemerintah Kabupaten Serang Bagian Timur berjanji akan merenovasi gedung olahraga Kota Bula di tahun ini. Hal itu disampaikan wakilnya Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena saat membuka turnamen futsal Etaronan
Cup 1 di Gorbula, Minggu 11 Mei 2025 sore. Ia mengaku kondisi bangunan yang tak menunjang proses latihan generasi muda SBT itu bakal menjadi perhatian serius mereka di tahun ini. Berharap ke depan GOR ini dibuat yang lebih besar lagi karena antusias masyarakat lebih besar. Untuk itu harapan kami dari PSSI untuk pemerintah Kabupaten SBT untuk melihat hal ini ke depan. Dan dari PSSI nanti kita ada turnamen, kemungkinan nanti pada saat HUT Kabupaten SBT nanti. Melihat dari talenta anak-anak SBT khusus di futsal ini sangat bagus ya. Bibit-bibit ini perlu dibina sehingga bisa membawa SBT ke kancah nasional maupun internasional. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.